Peralta jadi sorotan publik Bandung, dua asing Persib dalam ancaman hengkang. Harusnya raih 3 poin, Bojan geram dengan pemain pengganti, Tirone harus menepi satu pertandingan penting. Ini selengkapnya. Bojan isyaratkan tak puas dengan performa pemain cadangan yang dimasukkan melawan Borneo. Persib Bandung berhasil mengamankan 1 poin penting dalam lawatannya ke Samarinda usai ditahan imbang 2-2 oleh Borneo FC. Hasil tersebut membuat Persib tetap bertahan di puncak klasemen Liga 1 musim 2024-2025. Namun, pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak tampaknya tidak sepenuhnya puas dengan penampilan timnya, terutama dari sektor pemain pengganti. Dengan absennya 7 pemain inti akibat cedera dan akumulasi kartu, Bojan harus menurunkan beberapa pemain lapis kedua. Dalam 70 menit awal, permainan Maung Bandung berjalan cukup solid. Mereka bahkan sempat unggul 2-1 lewat 2 gol Tirone. Namun, setelah beberapa rotasi dilakukan, intensitas permainan justru menurun dan Borneo FC berhasil menyamakan kedudukan. Bojan menyatakan secara terbuka bahwa penurunan performa mulai terjadi ketika ia mengganti beberapa pemain. Evaluasi tersebut disampaikan dalam sesi konferensi pers selepas pertandingan, sebagai bentuk dorongan bagi para pemain pelapis untuk meningkatkan kualitas dan kesiapan mereka di laga-laga berikutnya. Kami kehilangan 7 pemain. Saat 11 pemain inti di laga ini bermain, kami tampil lebih baik. Namun, ketika saya mulai melakukan pergantian pemain, para pemain yang masuk tadi mungkin perlu menunjukkan lebih banyak di pertandingan berikutnya, ucap Hoda. Fakta bahwa Persib masih tetap mendominasi klasemen sementara tentu menjadi modal penting menjelang akhir musim. Namun, Bojan menggarisbawahi bahwa menjaga stabilitas permainan selama 90 menit mutlak diperlukan, apalagi ketika lawan mampu memanfaatkan celah sekecil apapun dari rotasi pemain. Di pertandingan berikutnya, Mark dan Edo akan kembali. Castaneer, saya percaya dia juga akan siap untuk pertandingan berikutnya. Jadi kami akan punya lebih banyak opsi, ungkapnya. Sementara itu, Tirone akui Persib sudah maksimal lawan Borneo. Kami tahu sebelum bermain di sini bahwa ini tidak akan mudah. Kami juga kehilangan beberapa pemain. Tapi saya rasa pada akhirnya kami memainkan pertandingan yang bagus, kata Tirone. Pemilik nomor punggung 10 ini menambahkan, timnya bisa membawa 3 poin dari kandang Borneo FC andai saja bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Tapi sayang hingga peluit panjang dibunyikan timnya tak dapat menambah pundi-pundi gol. Kami menunjukkan bahwa kami ingin menang dalam pertandingan ini. Saya pikir kuncinya adalah ketika kami unggul 2-1, kami tidak berhasil kill the game. Kami punya peluang untuk menutup pertandingan, mencetak gol ketiga. Sebelum pertandingan, saya rasa semua orang berpikir bahwa mendapatkan 1 poin di sini sudah bagus, ujarnya. Meski begitu Tirone langsung mengajak teman-temannya untuk bangkit dan menatap laga berikutnya. Jadi saya rasa kita harus memandang ini secara positif. Saya rasa kami harus tetap berpikir positif. Kami mendapatkan hasil yang cukup bagus dari sini, tuturnya. Tirone Del Pino dipastikan absen di laga pekan ke-29 melawan Bali United pada Jumat 18 April 2025 karena terjerat skorsing. Ia, pemain asal Spanyol itu berhasil mencetak 2 gol di laga melawan Borneo FC, namun sayang, dirinya harus absen di laga selanjutnya karena skorsing akibat akumulasi kartu kuning. Tirone Del Pino mendapatkan kartu kuning di pertandingan Persib lawan Borneo FC yang berakhir imbang 2-2 di Stadion Segiri, Jumat, 11 April 2025. Kartu kuning diberikan wasit Muhammad Taki asal Singapura kepada Tirone Del Pino pada menit 66 setelah melanggar Gabriel Furtado. Gestur Tirone Del Pino nampak sangat menyesali kartu kuning yang diterimanya, karena sadar membuat dia harus absen di laga Persib versus Bali United. Kartu kuning yang didapatkan Tirone Del Pino di pertandingan kontra Borneo FC, merupakan yang keempat diterima musim ini. Berita lainnya. Hanya kalah 2 kali, Matteo Kocijan tegaskan Persib adalah tim terbaik di musim ini. Gelandang bertahan mereka asal Kroasia, Matteo Kocijan menegaskan bahwa Maung Bandung adalah tim terbaik musim ini, mengacu pada performa stabil mereka dan rekor kekalahan yang sangat minim. Persib tampil konsisten sepanjang musim, mampu menjaga ritme permainan dan terus meraih hasil positif meski sempat diterpa badai cedera serta kehilangan beberapa pilar utama.
Performa impresif ini yang membuat Coach Jan makin percaya bahwa timnya pantas berada di jalur juara. "Saya sangat optimis karena kami sudah menunjukkan siapa kami," ujar Matteo. Persib tercatat hanya menelan 2 kekalahan dari 27 pertandingan, yakni saat menjamu Dewa United di Bandung dan ketika tandang ke Gelora Bung Tomo menghadapi Persebaya. Selebihnya, skuad asuhan Bojan Hodak tampil konsisten dan kini masih bertengger di puncak klasemen. "Kami sebenarnya hanya kalah 2 kali, dan saya pikir kami sudah berkembang," ucapnya. Pemain kelahiran Koprivnica itu menyebutkan bahwa stabilitas performa adalah bukti nyata kekuatan tim musim ini. Ia percaya bahwa momentum yang dibangun sejak paruh musim akan terus berlanjut hingga akhir kompetisi. "Kami adalah yang terbaik musim ini, dan tinggal menyelesaikannya saja," tegasnya menutup. Berita lainnya. Menarik membahas bursa transfer Persib musim depan. Menurut bos Persib sudah ada pemain yang komunikasi dengan klub lain, meskipun mayoritas pemain ingin bertahan di Persib Bandung. Persib sejatinya secara verbal sudah mendapatkan kepastian dari para pemain yang ingin bertahan di Persib Bandung. Demikian dikatakan bos Persib Adhitya Putra Herawan yang menduduki jabatan Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat. Menurut Adhitya Putra Herawan, saat ini manajemen Persib dan para pemain Persib sepakat untuk fokus membawa Persib juara Liga 1 2024-2025. Setelah nanti Persib juara Liga 1 2024-2025, baru manajemen dan para pemain membahas kontrak untuk musim Liga 1 2025-2026. Meski begitu ada pemain yang sudah menjalin komunikasi dengan klub lain untuk musim depan. Biasanya, pemain yang hengkang dari Persib Bandung karena bermasalah dengan menit bermain di Persib Bandung akibat persaingan ketat. Persib sejatinya memberikan opsi kepada pemain yang terkendala dengan menit bermain di Persib dengan skema peminjaman. Jika pemain Persib itu masih memiliki kontrak di Persib dan terkendala dengan menit bermain, maka manajemen Persib Bandung akan menawarkan opsi peminjaman. "Kalau kontraknya masih panjang dengan kita, kasih opsi untuk dipinjamkan dulu," bos Persib. Nah, jika kontrak pemain tersebut habis di Persib Bandung, maka kata Adhit, akan ditawarkan apakah kontraknya akan dilanjutkan lalu dipinjamkan. Atau jika kontraknya habis dan tidak mau diperpanjang, maka pemain tersebut akan mencari klub lain. Menjelang akhir musim Liga 1 2024-2025 manajemen Persib sudah mulai berkomunikasi secara verbal dengan para pemain Persib. Mayoritas para pemain Persib ingin bertahan, namun ada yang sudah berkomunikasi dengan klub lain. Tapi kita sepakat kebelakangin dulu diskusi ini karena yang paling penting kita memastikan bisa mengakhiri musim ini depan pencapaian terbaik, back-to-back juara, ujar Adit. Dua sosok pemain Persib ini jadi sorotan setelah kontribusinya kurang bersama Persib, adalah Coach Jan dan Gervane Castaneer. Keduanya pun mulai digosipkan akan terdepak dan digantikan beberapa sosok yang moncer di Liga 1, seperti Alex Martin dan Peralta. Alex Martin merupakan striker gacor sekaligus top skor hingga pekan ke-29 dengan 24 golnya. Sementara itu, Peralta menunjukkan aksi ciamiknya setelah cetak brace ke gawang Persib malam tadi. Menarik dinantikan,